Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya Alkitab menjawab, episode yang ke-31. Ini pertanyaan dari Belanda, saudara atau Bapak Aleng So. Selamat sore Pak Eras, sejak tahun 2015 saya menantikan pembahasan dari Pak Eras tentang tumbang roh atau tumbang karena ditiup atau dihembus atau tumbang karena dikebas dengan jas. Kalau Pak Eras ada waktu, mohon dibahas secara khusus. Dan saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung yang lainnya. Salam dari saya. God bless you. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Lengso. Saudaraku, tahun 1981 atau 80. Ya. Pada waktu itu saya masih muda sekali, saya pemimpin sebuah kegiatan pemuda. Kami retreat di Megamendung Puncak Bogor. Saya masih sangat muda, saudara. Saya belum mengerti antara apa yang dimaksud rebah dalam roh itu atau tumbang roh. Tapi pada waktu kebaktian, kami menyaksikan, kami melihat anak-anak muda tumbang. Waktu itu kami pikir itu alergi udara karena memang dingin tempatnya. Sudah jatuh, tumbang, lalu kita bawa ke tempat tidur. Lalu mereka bangun, datang lagi, beberapa lagi tumbang. Tahun 1980. Waktu itu belum ada khotbah-khotbah seperti Benny Hinn atau pengkhotbah-pengkhotbah lain. Pada waktu itu, tapi sekali lagi saya tidak tahu itu namanya tumbang karena tumbang roh atau apa. Tetapi fenomena itu sudah saya alami. Ya. Nah, tahun 1991 atau 92, 93, ketika saya berkhotbah di Ratu Plaza, waktu itu di Tiberias, ya. Saya kira lebih dari separuh tumbang, saudara. Ya. Saya bicara ini pasti ada saksi, artinya ada yang waktu itu ikut menyaksikan bagaimana orang rebah dalam jumlah yang sangat besar. Itu kan gedung bioskop, saudara. Lalu ada pelepasan-pelepasan, saudara. Kemudian tahun-tahun berikut di sekolah teologi, STT, waktu itu saya menjadi salah satu pemimpin atau pimpinan di Sekolah Tinggi Teologi Betel. Waktu itu namanya Seminari Betel. Sampai sekarang juga namanya Seminari Betel. Ada beberapa unitnya. Waktu itu namanya Institut Teologi dan Keguruan Indonesia. Nah, pada awal-awal pelajaran, tahun pengajaran baru, banyak mahasiswa baru, saya diminta untuk KKR. Saya kira banyak mahasiswa saya yang masih ingat ketika saya membuka jas, saya kebaskan itu anak-anak rebah jatuh. Sementara saya bicara ini, salah satu staf yang hadir juga ada di sini dan menyaksikan itu. Sekarang sedang mendampingi saya rekaman ini dan mereka juga jadi saksi. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu fokus ke situ. Tapi pengalaman itu saya alami. Ya. Tapi tahun-tahun berikut
ada model orang yang mesti harus tumbang. Ditiup, kalau tidak malah sampai didorong. Dan sejak itu saya tidak melakukannya lagi malah. Sama sekali saya tidak melakukannya. Saya lebih fokus kepada pendewasaan rohani. Jadi kalau ditanya apakah bisa orang tumbang roh? Bisa. Hanya ingin menunjukkan bahwa Allah hadir di situ. Tetapi itu bukan suatu yang penting. Karena orang yang tumbang roh tidak mengalami perubahan secara karakter. Menurut saya, untuk pemula-pemula atau saat-saat tertentu atau momentum tertentu bisa saja Allah menyatakan kemuliaannya bahwa dia hadir. Tetapi itu tidak boleh menjadi model yang terus-menerus dilakukan. Setiap kali harus tumbang, tidak perlu. Bahkan di gereja yang saya gembalakan hari ini, atau kalau saya mulai KKR di daerah, sangat jarang saya meminta orang maju ke depan. Sangat jarang, kecuali saya diminta, itu pun juga saya kadang-kadang menolak. Terakhir di Manado, masih jalan lagi ke daerah Tondano atau mana itu KKR, terjadi pelepasan juga, saya mengundang mereka maju ke depan. Tetapi saya merasa bahwa itu tidak signifikan mengubah. Saya lebih memilih untuk mengajarkan kebenaran, merubah mindset, daripada mendemonstrasikan kuasa Allah, lalu seakan-akan fenomena itu menjadi begitu penting dan berperan dalam pertumbuhan iman. Tumbang roh hari ini saya jadi tidak yakin itu pekerjaan Roh Kudus. Seringkali hanya sebuah gerak fenomena psikologi saja, saudara. Saya khawatir karena menjadi kebiasaan. Seperti bahasa roh, karena menjadi kebiasaan sehingga menjadi sembarangan dan bukan bahasa roh yang asli. Tumbang roh juga tumbang-tumbangan, bukan tumbang benaran. Tetapi saya tidak menghakimi kalau orang tumbang pasti itu palsu atau dibuat-buat. Secara psikologi itu bisa terjadi, orang yang sudah sering tumbang dalam roh itu akan mudah tumbang kalau orang berkata, "Hus," dia akan tumbang. Karena secara psikologi jadi habit, kebiasaan atau model. Jadi lebih baik, saudaraku, kita lebih menekankan pada pembentukan karakter, belajar pengertian, belajar kebenaran Tuhan, menumbuhkan pengertian kita mengenai firman Tuhan daripada tumbang roh. Tetapi kalau ada fenomena itu, kita tidak menghakimi atau tidak menuduh itu sesat atau itu pasti dari kuasa gelap, belum tentu. Ya. Baik, saudara, saya teruskan dengan pertanyaan berikut ini. Mohon penjelasan mengenai 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Benarkah ada penginjilan kepada orang-orang yang telah mati? Seperti yang tertulis dalam ayat tersebut, kalau ada, siapakah yang dapat menginjili orang mati? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ya, ayat yang ke-6. Apakah ada penginjilan kepada orang mati? Saudara harus mengerti bahwa orang yang meninggal dunia tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Tetapi ingatkah saudara, ketika Yesus turun ke dunia orang mati, kata firman Tuhan, dia membawa tawanan-tawanan. Bahkan ketika Yesus mati, maka ada orang-orang yang bangkit. Jadi ketika Yesus mati turun ke dalam kerajaan maut, Yesus memproklamirkan. Ada satu ayat yang menjelaskan, memberitakan itu keruxo, artinya to proclaim. Memang juga bisa euangelion, tapi juga ada yang tertulis di situ to proclaim, yang artinya keruxo, yang artinya memproklamirkan. Perlu saudara ketahui bahwa semua orang yang mati sebelum Yesus itu tertawan di Hades.
kecuali Henokh, Musa, dan Elia. Ketika Yesus turun ke kerajaan maut, dia membawa orang-orang saleh ini keluar. Maka terjadilah kebangkitan pertama. Jadi orang mati tidak perlu diinjili. Yesus turun ke kerajaan maut itu hanya satu-satunya, sekali-kalinya kejadian. Di mana dia turun ke kerajaan maut, dia membuka pintu maut. Untuk membawa orang-orang saleh atau orang-orang yang diperkenan Allah untuk keluar dari Hades. Maka Alkitab mengatakan, Abraham senang melihat hariku. Karena Abraham pun, Samuel pun, dan semua orang-orang saleh di perjanjian lama semua tertawan di Hades. Sebab memang tidak ada penebusan. Darah domba tidak bisa menebus. Darah Yesus yang menebus. Darah domba hanya sebuah tindakan profetik. Jadi yang dikatakan 1 Petrus pasal 4:6 dan beberapa ayat lain di situ hanya satu-satunya kejadian di mana Yesus turun memproklamirkan bahwa dia telah mati di kayu salib, menebus dosa manusia, maka ia bisa mengambil atau membawa tawanan-tawanan itu. Ya, oke, jelas. Halo Pak Eras, saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak melalui Anda bertanya Alkitab menjawab. Saya sangat terberkati oleh pengajaran Bapak. Tiap hari saya mendengarkan podcast atau menonton YouTube dari Truth ID. Banyak pertanyaan yang terjawab melalui pengajaran Bapak. Namun ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertama, apa benar di era sekarang ini profet itu nabi, masih ada? Saya tinggal di Eropa. Ya. Saya tinggal di Eropa, ini yang bertanya tinggal di Eropa. Dan di sebuah gereja yang saya pernah datangin menyatakan kalau beberapa anggota jemaatnya adalah prophets. Nabi-nabi maksudnya. Begitu pula teman saya yang di Australia mengatakan bahwa pimpinan gerejanya adalah seorang prophet. Mereka mendapatkan mimpi-mimpi, penglihatan dan nubuatan dari Tuhan. Memang tentunya banyak prophet yang benar. Dan jika benar bagaimana kita bisa mengetahuinya? Saya harus beritahu bahwa Nabi itu menjadi juru bicara Allah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Itu benar. Tapi jangan lupa, setiap orang percaya sekarang memiliki Roh Kudus. Tidak usah melalui siapa-siapa, langsung dia bisa mendengar suara Allah. Namun demikian, masih dibutuhkan orang-orang yang bisa menyampaikan suara Tuhan kepada orang-orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan sendiri. Tetapi ini jangan menjadi model seperti zaman perjanjian lama. Ini memperbodoh orang-orang Kristen. Seakan-akan mereka membutuhkan nabi-nabi itu untuk mendengar suara Allah. Masing-masing pribadi itu bisa mendengar suara Tuhan secara langsung karena Roh Kudus ditaruh di dalam hati mereka. Kecuali orang-orang yang tidak bisa mendengar suara Allah harus melalui orang-orang tertentu dan itu tugas kenabian. Berapa kali orang datang kepada saya berkata, Pak Eras, Tuhan berbicara kepada saya begini. Bapak diminta begini. Saya jawab, enggak benar. Kalau Tuhan mau berbicara, pasti bicara langsung kepada saya. Tidak usah bicara lewat kamu. Kecuali hidup saya tidak benar. Kecuali saya hidup tidak benar, saya pasti tidak bisa mendengar suaranya. Saya berusaha untuk hidup benar. Kalau salah, saya minta ampun. Tidak mungkin Tuhan bicara kepada saya lewat kamu. Saya nggak mau dengar. Dan nyatanya memang nggak ada yang benar, saudara. Nasihat saya adalah jangan mudah percaya kepada yang begini-begini. Jemaat harus mandiri, independen dari manusia, dependen kepada Allah. Mandiri dari manusia lalu bergantung kepada Allah. Anda perhatikan dari dulu saya masih muda, banyak kok orang yang mengaku nabi-nabi itu. Lalu ada pelayanan nabi-nabi. Nggak langgeng, nggak lama. Akhirnya surut. Dan itu tidak membuat orang jadi dewasa rohani. Ada pelayanan kenabian, lalu orang satu persatu didoakan, dinubuatkan satu persatu. Itu pembodohan, saudara. Masing-masing kita bisa berurusan dengan Tuhan kok.
Dan orang-orang seperti itu lalu mengaktualisasi diri seakan-akan dia menjadi juru bicara Allah. Nah, juru bicara kita itu siapa? Tuhan Yesus yang jadi juru syafaat. Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sekali lagi, bukan nggak ada nabi. Bisa saja orang memakai seseorang untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang tidak bisa mendengar Tuhan secara langsung. Tapi kita harus bertumbuh dewasa. Tahun lalu ada sebuah kasus di Amerika, Pak. Ini masih saudara yang sama ya. Di mana anak perempuan dari penyanyi sebuah band rohani ternama meninggal secara mendadak. Lalu pendeta dari gereja mereka bersama dengan para jemaat attempt to resurrect the child. Usaha untuk membangkitkan anak itu. Dengan berdasarkan kejadian di Perjanjian Baru di mana Yesus pernah membangkitkan orang mati. Namun akhirnya anak itu tetap meninggal dan tidak bangkit. Apa opini Bapak tentang kejadian ini? Tuh, memang jelas bohong. Menurut Bapak, apa ada pembangkitan orang meninggal itu masih dapat terjadi di era sekarang ini? Bisa. Orang mati bangkit itu bisa. Tapi yang ini jelas bohong kan? Jelas bohong kan? Kebohongan-kebohongan seperti ini sering terjadi. Nubuat-nubuat di Indonesia ini sering terjadi. Maksud saya, nubuat-nubuat disampaikan tapi tidak tergenapi. Kejadian seperti ini juga ada di Indonesia, tapi bohong, akhirnya tidak tergenapi. Ironinya, tidak ada tuntutan dari publik. Ini pembohongan publik, juga pembodohan. Tapi karena tidak ada tuntutan dari publik, tidak ada yang mempersoalkan, ya diulang lagi nanti. Tapi kita mari belajar untuk langsung bertemu dengan Tuhan. Hidup kita harus bersih, harus suci, bergaul dengan Allah. Supaya kita bisa membedakan antara nabi yang benar, nabi yang palsu, suara Allah dan bukan suara Allah. Kepada yang kekasih, ya, yang menyampaikan pertanyaan yang NN ini, saya salut, terima kasih untuk pertanyaannya yang memberkati kita semua. Dan kesaksiannya yang memberkati kita semua. Terima kasih, puji Tuhan. Dear Pastor, mau tanya mengenai adanya malaikat yang senantiasa menjaga rumah kita dan tanda-tandanya yang alkitabiah. Terima kasih. Pasti setiap orang itu punya malaikat penjaga, pasti. Ya. Rumah-rumah orang percaya pasti dijagai. Lalu tandanya tidak perlu kita mengetahui tandanya. Tapi saya ingatkan ya, Ayub dilingkupi oleh malaikat penjaga. Tapi satu kali malaikat diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah malaikat-malaikat itu. Dan Ayub mengalami penderitaan. Jadi jangan heran juga kalau Allah mengizinkan kesulitan saudara alami. Bukan karena tidak ada malaikat. Malaikat ada. Malaikat bisa menjagai. Tapi untuk maksud tertentu malaikat juga bisa diangkat. Namun demikian bagi orang percaya secara khusus, penjagaan Tuhan tetap bagaimanapun sempurna. Jadi tidak perlu ada tanda-tanda malaikat ada atau tidak. Percaya, dia Allah menyertai saudara. Malaikat menyertai saudara. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta. Ini ada satu orang bertanya. Bagaimana dengan Yohanes 3 ayat 18? Yang mengatakan barang siapa tidak percaya berada di bawah hukuman. Sudah berada di bawah hukuman. Jadi begini saudaraku. Kalau hari ini kita melihat orang menolak Yesus. Ya, pengertian menolak ini harus dijelaskan. Menolak artinya bukan saja tidak menerima dia. Tetapi mengusahakan untuk merusak pekerjaan Allah. Orang seperti ini kekal dosanya. Dia melawan raja dan segala raja. Jadi kalau saudara melihat orang yang menolak Yesus, dalam arti melawan dan menghambat pekerjaan Allah, pasti mukanya tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Beda orang-orang non-Kristen, tetapi tidak menyakiti, tidak melukai orang Kristen. Ada keteduhan di dalam wajahnya. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang menolak dan mengusahakan kesulitan bagi orang Kristen. Ini orang sudah di bawah hukuman. Oke. Menurut Alkitab ya, bukan menurut saya. Selamat dini hari Pak, pukul 2 pagi.
Saya dari Cilengsi. Mengapa setelah saya berfokus pada hidup benar, ketika melakukan dosa, sekalipun hanya dosa kecil, bicara kasar misalnya, saya merasa sangat bersalah ya Pak. Padahal dulu saya anggap itu hanya angin lalu. Ini mesin kesucian sudah berjalan dengan baik. Bagus. Orang percaya yang benar akan mengalami hal ini, bro. Anda bagus. Cuman kalau sudah merasa bersalah, jangan sampai saudara terintimidasi ya. Mengaku, minta ampun. Yakin Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Anda tidak boleh terintimidasi, Anda menerima pengampunan dan belajar bisa mengampuni diri sendiri. Ini lebih aneh Pak, setelah berusaha hidup benar, bahkan saya hampir selalu bisa merasakan spirit dari seseorang. Contohnya ketika nonton video di YouTube, ada salah satu pendeta atau pastor berkhotbah. Nah, saat saya menonton itu ada seperti perasaan yang berkata, ini tidak benar. Atau sebaliknya ketemu pendeta yang bicara benar, dia berkata, ini benar. Nah, ya benar. Ini namanya karunia membedakan roh. Bukan aneh. Anda sudah memiliki kepekaan membedakan roh. Ini tidak kalah aneh, Pak. Dari dua pertanyaan tadi, mengapa saya berdoa dengan khusyuk terkadang seperti ada peristiwa tanya jawab ya Pak? Saya yang bertanya namun entah di mana siapa seperti ada yang jawab. Dan jawaban itu memuaskan Pak. Tidak bisa dibantah dan langsung ke intinya. Ini satu hal yang memang normal. Roh Kudus itu diam di dalam diri kita dan mestinya setiap kita bisa berdialog dengan Allah. Jadi saudara Ignatius umur 31 tahun dari Cilengsi, selamat ya. Anda sudah masuk dalam wilayah Tuhan, kawasan Tuhan. Itu saja ya Pak ingin saya tanyakan. Semoga Bapak terus berumur panjang agar saya bisa terus streaming video Bapak dari tahun 2017. Baiklah kawan, puji Tuhan. Oke. Salam Pak Eras, salam kasih dari UK. Oh, United Kingdom, dari Inggris ya. Saya NN, seorang ibu rumah tangga yang haus akan kebenaran. Saya sering mendengar khotbah-khotbah dari YouTube. Tapi saya tidak mendapatkan apa yang jiwa saya cari. Saya juga mengikuti kelas pemuritan online lewat Zoom. Akhirnya saya memutuskan keluar dari pemuritan tersebut karena ada perasaan tidak damai sejahtera. Dalam kehausan, saya akhirnya menemukan kebenaran yang mengubahkan hidup saya sedikit demi sedikit. Sekarang saya fokus pada pengajaran Pak Eras saja. Saya terus mengikuti dan mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras melalui live streaming Truth ID. Dan membaca renungan-renungan harian dari website Rehoboth. Saya bersyukur melalui Pak Eras, Tuhan Yesus membukakan kebenaran-kebenaran yang murni yang membuat saya berubah. Saya jadi mengerti apa itu keselamatan dalam Kristus. Kalau saya harus dikembalikan ke rancangan Allah semula, agar saya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, sehingga saya bisa menjadi rekan sekerja Allah. Keren ya, ini sudah mengikuti bahasa saya nih ya. Dan banyak lagi kebenaran-kebenaran yang saya dapatkan dari khotbah-khotbah Bapak. Semakin saya mengerti kebenaran, semakin saya takut menyakiti hati Tuhan dan berusaha hidup tidak meleset setiap hari, walaupun itu tidak gampang. Terlebih dalam menghadapi suami yang tidak takut akan Tuhan. Ini sama seperti Ignatius yang baru tadi saya tanya. Ada perasaan yang ya lebih takut akan Allah, tidak ingin menyakiti Tuhan. Ini memang simptom gejala orang yang berjalan dengan Tuhan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana bersikap menghormati suami yang tidak takut akan Tuhan dalam standar Alkitab yang benar? Wow, ini tidak bisa dijawab. Mengapa? Saya tidak tahu kasusnya bagaimana. Tetapi kepada ibu yang di UK ini, di United Kingdom ini,
eh, Roh Kudus akan menuntun ibu bagaimana bersikap terhadap suami. Roh Kudus akan memberi hikmat. Percaya, saya tidak bisa memberikan bimbingan dalam waktu yang relatif singkat ini, tapi saya yakin dan memang demikian pastinya Roh Kudus akan memberi hikmat bagaimana bersikap terhadap suami yang tidak takut akan Tuhan. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan saya mengikat roh saudara pada saat berdoa, apakah itu benar? Tidak benar. Dulu juga saya ikut-ikutan begini. Ini tidak benar. Tidak ada roh yang bisa diikat, tidak ada. Ya, saya mau mengikat roh saudara, tidak ada. Ya, itu omong kosong. Oke. Kalau tidak keberatan, bisakah saya mendapatkan kopi atau PDF dari buku Bapak yang berjudul Corpus Delicti? Siap. Terima kasih Pak Eras untuk setiap kebenaran yang Pak Eras sampaikan setiap hari, walaupun saya belum pernah bertemu Pak Eras secara langsung, tapi saya menganggap Pak Eras sebagai Bapak rohani saya. Melalui pengajaran Pak Eras, saya banyak belajar mengerti untuk apa saya hidup. Nah, ini ada alamat untuk saudaranya yang di Jakarta. Nanti sekretaris saya akan menghubungi nomor telepon ini dan saya akan mengirimkan soft copy dari itu. Dan maaf, saya tidak bisa memberikan kepada semua orang, mungkin hanya orang-orang tertentu yang ada di luar negeri, karena nggak bisa dikirim menggunakan cara atau nggak gampang mengirimkan dengan hard copy, ya, PDF. Oke. Tentu dengan satu catatan, tidak boleh digandakan. Oke? Dan catatan lain lagi, bahwa buku itu masih terus direvisi. Baik, Ibu yang kekasih, yang namanya memang tidak dicantumkan di sini, I promise I will send by email my book, ya, about Corpus Delicti. Oke, Shalom Pak Eras, ini pertanyaan berikut. Saya mau tanya sebagai berikut, saya pernah dengar ceramah Bapak, kalau doa jangan hanya memohon, tapi berdialoglah dengan Bapak. Sedang kalau doa isinya cuma terima kasih Bapak untuk berkat hari ini dan selanjutnya hanya memohon diberi kesehatan, keselamatan, ampunan, dan lain-lain. Dan setiap kali berdoa isinya sama terus, apakah ini sia-sia dan berdoa karena sia-sia dan berdosa kalau isinya cuma itu terus. Saya tidak menemukan kata-kata untuk ngobrol dengan Bapak. Apa saya harus bilang, halo, apa kabar Bapak? Tadi siang hawanya panas atau jelek yang kita alami seharian. Aduh, ini siapa nih? Oke deh. Setiap doa pikiran sering ngelantur. Dan apa kalau berdoa saya harus berlutut? Apakah pembunuh itu berdosa dan pasti ke neraka? Bagaimana dengan jagal hewan atau kita membunuh kecoa, tikus, dan lain-lain di rumah? Karena kalau kita lihat mereka sekarat, menggelepar, benar-benar mengerikan walaupun seekor semut. Terima kasih untuk pencerahannya. Di lain kesempatan saya mau tanya hal lain. Ini polos banget. Baiklah ya, baiklah. Saya tidak tahu berapa usianya, tapi begini. Doa itu dialog. Jadi jangan membuat format harus bagaimana-bagaimana. Duduk lalu dialog. Percakapan dengan Tuhan, ya. Jangan membuat format harus begini begitu. Dialog saja. Kalau mau, halo Bapak, aku hari ini panas. Kalau mau begitu ya nggak apa-apa kan. Masing-masing orang punya kedewasaan rohani beda. Udah ucapan syukur, terima kasih untuk kesehatan tubuh, membawa persoalan, minta pertimbangan. Pokoknya dialog ya. Jangan membuat rumusan harus bagaimana ya. Apakah harus berlutut? Kalau doa khusus sebaiknya berlutut, tidak sambil tiduran ya. Duduk yang sopan. Kalau di kursi ya sopan ya. Oke, apakah pembunuh berdosa? Pasti berdosa, tapi belum tentu masuk neraka kalau dia bertobat. Bagaimana kalau pembunuh binatang? Ya kan tidak apa-apa binatang membunuh. Tapi motivasi membunuh binatang apa? Kalau tukang jagal membunuh binatang hanya karena memang untuk supaya dagingnya bisa dimakan bareng-bareng, kan nggak salah. Tapi kalau membunuh binatang orang, binatang tetangga, ya itu yang nggak boleh.
Kalau membunuh binatang jadi hobi, wah seneng kalau binatang menggelepar. Itu sakit jiwa, saudara. Kalau kecoa, tikus, ya harus dibunuh karena itu kan mengganggu. Ini lucu ya, merusak kesehatan kita. Ini lucu. Saya terima kasih untuk kepolosannya. Jangan takut melakukan apa yang itu berguna untuk orang lain. Ya. Oke, makasih ya untuk pertanyaannya. Kita akan ketemu di episode yang berikut ya. Episode yang ke-32. Tuhan memberkati. Sola Gracia.